Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dalam program ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Renungan firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, dipanggil untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab katakan kita ini buatan Allah. Jadi setiap manusia itu dibuat oleh Tuhan dengan dua unsur, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Dibuat dari unsur rohani karena apa? Ada roh Allah di dalam diri manusia. Dibuat dari unsur jasmani karena manusia dibentuk dari debu tanah. Dibuat dari dua unsur rohani, unsur jasmani. Dari dua unsur ini, manusia memerlukan makanan jasmani dan juga memerlukan makanan rohani. Dan manusia yang dibuat dari dua unsur rohani jasmani ini, saudaraku, telah jatuh di dalam dosa. Karena apa? Melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa ini telah putus hubungannya dengan Tuhan. Sehingga manusia perlu diciptakan kembali. Perlu lahir baru, born again. Makanya Alkitab katakan diciptakan di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tanpa mengalami kelahiran baru, tanpa diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka manusia itu masih menjadi manusia yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan itu karena anugerah. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, saudaraku. Dan setelah kita diciptakan baru dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita ini berbuat baik. Mengeluarkan perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukan supaya kita selamat, karena kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus bisa mengeluarkan perbuatan baik. Perbuatan baik kita karena kita sudah selamat. Sebaliknya saudara, orang yang mengaku dirinya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengeluarkan perbuatan baik, perlu diragukan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya bisa mengeluarkan perbuatan baik. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang percaya. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya itulah yang akan menghasilkan buah roh. Yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Jadi kehidupan orang percaya harus mengeluarkan buah atau perbuatan baik. Dan perbuatan baik kita ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari, sudahkah kita berbuat baik dalam kehidupan kita? Ya, karena Tuhan ingin supaya kita sebagai orang yang percaya hidup di dalam Kristus, hidup seperti Kristus, yaitu apa? Mengeluarkan perbuatan baik. Artinya saudaraku, Tuhan mau hidup kita itu berbuah. Karena suatu kali kelak Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, Tuhan akan tanyakan kepada kita, sudahkah hidup kita itu berbuah? Ya kan? Yang Tuhan mau hidup kita itu mengeluarkan buah. Karena Alkitab katakan tanaman yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi sudahkah hidup kita berbuah, saudaraku, mengeluarkan perbuatan baik? Dan yang Tuhan lihat, buah apa dalam kehidupan kita? Yang pertama itu buah pertobatan. Ya, buah pertobatan. Kita meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, sehingga kita bisa mengeluarkan perbuatan baik itu, buah kebaikan, karena kita sudah bertobat. Lalu yang kedua, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau hidup kekristenan kita berbuah, artinya mengeluarkan perbuatan baik, maka ya saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di sekitar kita akan terberkati melalui hidup kita, sehingga mereka juga akan melihat Yesus dalam diri kita dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui saudara dan saya. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk berbuat baik. Perbuatan baik kita bukan supaya selamat, karena kita sudah menerima keselamatan. Kita harus bisa berbuat baik melampaui orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami kembali Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang percaya kepadamu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami mengeluarkan buah kebaikan dalam kehidupan kami. Dan juga kami memenangkan jiwa-jiwa melalui kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami berbuah di dalam Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apabila saudara merasa dikuatkan dan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, Bapak Ibu bisa bagikan video ini kepada teman-teman saudara, kepada kerabat saudara, supaya mereka imannya juga bertumbuh, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.